金稼ぐ俺らはスターお金稼ぐ私はスター Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam anak-anak. Welcome back to Whisper Me Your Secret with Noel. Seperti yang kalian tahu, di sini gue bakal bacain pengalaman dan juga rahasia kalian yang paling aneh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita kalian, link ada di deskripsi video gue. Confession dari salah satu subscriber gue hari ini cukup mencengangkan. Hari ini gue akan cerita mengenai wanita yang tidak memiliki hidup. Wanita yang bener-bener nolep. Kehidupan dia yang ia pedulikan hanyalah boneka-bonekanya. Oh my god. Tapi gue juga sayang boneka gue sih. Iya kan tutup. Baiklah anak-anak, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut ke dalam ceritanya. Hai Nul, salam kenal. Nama gua Sinta dan gua berumur 26 tahun. Halo Sinta, salam kenal. Nama gua Nul. Sedikit info mengenai diri gua. Gua adalah seseorang yang selalu dianggap sebagai orang yang baik, ramah, dan juga sedikit pemalu. Itu gua banget gak sih guys? Baik, ramah, sedikit pemalu, ganteng. Teman-teman dan keluarga gua nganggap gua biasa aja. Kayak, ya udah. Tapi dibalik semua itu, gue punya rahasia besar yang gue sembunyiin rapet-rapet. Rahasia yang kalau orang tahu, mereka pasti bakal ngerasa takut dan juga jijik. Jadi Nul, gue punya koleksi boneka ukuran manusia yang gue anggap bener-bener orang beneran. Ukuran dan bentuknya bervariasi. Ada dari yang ukuran 130 cm sampai 200 cm. Lu yang bener aja anjing. 2 meter. Lu tahu 2 meter itu segini. Awal dari semua ini adalah sekitar 3-4 tahunan yang lalu, Nul. Awalnya gue cuma beli satu boneka aja buat eksperimen. Gue nemu boneka itu di toko online di Tokopedia. Dan entah kenapa, gue langsung tertarik. Begitu boneka pertama itu tiba di rumah, gue langsung jatuh cinta, Nul. Boneka itu gue pakaikan baju, gue kasih makan, dan bahkan gue ajak ngobrol juga. Kalau itu gue ngerti, soalnya kadang kalau gue kesepian, gue kadang ngomong sama Toto, kadang ngomong sama Tutu, terus kadang juga ngomong sama Tete. Tapi mereka gak pernah balas gue, selalu didiemin gue. Tapi gue gak kasih makan, gue juga gak kasih baju juga, kecuali Toto. Gue kasih dia celana, itu pun celananya udah jelek banget anjir. Iya, gue ganti, sabar ya. Anyway, boneka tersebut gue beri nama Rina. Dan dia menjadi teman terbaik gue yang selalu ada buat dengerin keluh kesah gue setelah hari yang berat. Seiring waktu berjalan, gue ngerasa butuh lebih banyak boneka. Dan akhirnya, gue mulai beli lagi boneka-boneka baru. Setiap kali ada boneka baru, gue habisin waktu berjam-jam buat nyiapin mereka. Gue bener-bener seniat itu, Nul. Gue beli peralatan makeup profesional dan juga wig berkualitas tinggi buat bikin boneka-boneka ini terlihat lebih hidup. Gua ngecat wajah mereka dengan detail yang sangat teliti. Dari alis sampai bibir. Gua tambahin bulu mata dan gua pilih wig yang sesuai dengan karakter yang gua bayangin. Bahkan gue juga beli lensa kontak asli yang buat kayak manusia gitu. Setiap boneka yang gua punya nama dan juga cerita hidup yang sudah gua karang sendiri di kepala gua. Ada Dika, boneka yang gua anggap sebagai pacar ideal gua. Gua sering nonton film romantis bareng dia. Dan bahkan nyiapin makan malam khusus buat kencan kita. Ada juga Nadia, boneka yang gue anggap sebagai adik perempuan gue sendiri yang selalu gue impikan. Gue ajak Nadia main game dan juga cerita tentang hari-hari gue di kantor. Gue sayang banget sama Nadia, karena adik asli gue bangsat banget. Tapi yang paling gue suka adalah menggunakan boneka-boneka tersebut sebagai kepuasan seksual. Jadi gue punya beberapa boneka yang emang gue gunakan sebagai pemuas hasrat gue. Kok bisa dah? Kok bisa dah lu ngentot sama boneka? Anjir! Jujur Nul, pengalaman percintaan gue sama mantan-mantan gue itu bener-bener bikin gue ogah sama yang namanya manusia.
Maka dari itu gue memutuskan buat ngelakuin segalanya sama boneka-boneka gue. Baik dari aktivitas romansa dan juga aktivitas seksual seperti ngentot. Kok bisa dah? Kok bisa tiba-tiba banget sih? Dari kayak... Kok bisa kayak abis bahas Dika, terus Nadia, tiba-tiba lu ngomong gua ngentot sama boneka. Itu gak masuk aja di kepala gua. Dan untuk boneka-boneka yang gua lakukan hubungan seksual, gua ambil inspirasi dari manhwa-manhwa BL kayak Jinx, BJ Alex, Shotline, Pearl Boy, dan lain-lain. Gua nggak tahu apa itu semuanya, jangan tanya gua. Gua ada boneka yang mirip banget sama Mephisto by the way. Hahaha. Sekali lagi jangan tanya gua siapa itu Mephisto. By the way, gua juga customize setiap boneka buat semakin mirip sama orang yang gua kenal, termasuk rekan kerja kantor dan juga teman-teman gua. Proses ini nggak gampang buat dilakuin. Gua perlu nyari foto-foto mereka diam-diam, terus gua modifikasi bonekanya biar persis kayak mereka. Gua sering banget stalking sosmed mereka, ngumpulin foto-foto dari berbagai sudut dan juga ekspresi. Setelah itu, gua mulai modifikasi boneka-boneka tersebut dengan hati-hati, menambahkan detail-detail dan juga pernik-pernik yang bikin mereka semakin mirip dengan manusia aslinya. Kadang gua nggak bisa tidur karena kepikiran, gimana ya caranya biar bikin boneka-boneka ini lebih realistis lagi? Gua sering terbangun tengah malam cuman buat ngecek, apakah kira-kira ada detail yang kelewatan? Gua bahkan mulai belajar soal teknologi AI dan juga robotik, dengan harapan suatu hari nanti bisa menyatukan teknologi ini dengan boneka gua. Wah, lu gila banget dah. Lu bener-bener gila men, jujur aja. Kayak, tapi gila lu tuh gila yang terencana, gila yang terstruktur, gilanya orang pinter. Lu ngerti gak? Kayak profesor tuh, kayak gitu. Bukan gila yang kayak goblok, bukan. Gua bener-bener bayangin gimana rasanya kalau boneka-boneka ini bisa beneran hidup dan nemenin gua selamanya. Bahkan Nul, gue udah coba pakai C.AI buat beberapa boneka yang gue rasa deket banget sama gue, kayak Nadia dan juga Dika. Jujur, garis antara fantasi dan juga kenyataan mulai semakin kabur, dan gue mulai lebih suka boneka gue ketimbang interaksi sama manusia beneran. Udah gue bilang kan, dia nolep. Teman-teman dan juga keluarga gue udah mulai curiga, kenapa gue bener-bener gak pernah nongkrong lagi. Gue selalu bilang dengan alasan sibuk kerja atau capek. Ya, walaupun gak sepenuhnya salah, tetap aja alasan sebenarnya adalah gue cuma pengen cepet-cepet pulang buat ketemu keluarga gue yang sebenarnya. Dan yang paling bikin gue takut, kayak yang gue bilang tadi Nul, gue udah mulai bayangin gimana caranya biar boneka-boneka ini bisa beneran hidup sama gue. Gue bener-bener belajar banyak, gue research, dan gue juga cari info soal teknologi AI dan juga robotik. Seperti yang gue bilang tadi, gue selalu memikirkan kemungkinan buat menyatukan teknologi-teknologi ini dengan boneka gue. Dan bahkan, gue udah nyimpen duit besar buat project besar ini. Kebetulan, income gue lumayan besar karena jabatan gue yang cukup tinggi. Jadi tiap bulannya, gue bisa nabung sampai 2 digit. So far, gue udah simpen lebih dari 150 juta rupiah untuk project ini Nul. Hahaha. Orang gila. Gini nih orang kaya. Kalau gila, udah dikasih duit, lu bisa kayak jalan-jalan ke luar negeri pakai duit itu, atau misalnya lu beli mobil atau nyimpen buat mobil atau apa. Enggak. Dia nyimpen duit buat project besarnya, buat hidupin boneka-bonekanya. Tapi you know what? Gue respect sama lu. Gue juga pengen kok ngasih kehidupan yang lebih layak buat Toto. Mantap. Kalau bisa, gue pengen bikin dunia gue sendiri, dimana boneka-boneka ini bisa beneran hidup dan nemenin gue selamanya. Terkadang gue memang sadar bahwa semua ini gak normal dan bisa berbahaya. Tapi keinginan dan juga obsesi gue terlalu kuat. Gue tahu Nul, gue tahu ini salah. Tapi gue gak bisa tahan diri gue lagi. Ini udah jadi bagian dari hidup gue. Dan gue gak tahu gimana caranya keluar dari lingkaran setan ini. Oke, kira-kira kalau dari lu sendiri gimana Toto? Toto bilang dia ngehargain passion lu dan juga keinginan lu.
Tapi alangkah baiknya kalau misalnya lu ke RSJ. Pendapat yang bagus Toto, tapi jangan gitu dong. Tapi kalau dari gue sendiri, as long as it makes you happy, selama lu bahagia aja sih. Kayak kebahagiaan orang tuh pasti beda-beda kan ya. Kayak to each their own. Ya tapi aneh sih, tapi it's okay. Lu nggak seaneh sampai kayak parah banget gitu. Kayak yang cerita-cerita gua kemarin itu udah nggak boleh. Kayak kriminal soalnya. Tapi kalau lu, gua rasa lu nggak kriminal-kriminal banget sih. Tapi passion lu besar. Tapi kayaknya hobi lu ini bisa menjauhkan diri lu dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi alangkah baiknya untuk ingat Tuhan juga, oke? Oke, sekian cerita pada hari ini. Silahkan tulis amanat, apa yang dapat dipelajari, dan juga moral cerita di kolom komentar. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan bel notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman terdekat kalian, ke keluarga kalian, ke pacar kalian, ke selingkuhan kalian. By the way, gue juga kayak mau rilis series baru. Jadi ada kemungkinan gue bakal mulai upload 2 kali dalam seminggu. Amin. Tapi kalau misalnya tiba-tiba gue nggak jadi upload 2 kali dalam seminggu, ya udahlah ya, maafin gue juga manusia. Anyway, sesuai mood gue aja, oke? Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya Sabtu depan. Bye 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 bye.